Pernah nggak kamu merasa sudah berusaha keras, tapi hasilnya tetap tidak sebanding? Kamu bangun pagi, bekerja seharian, mencoba ini dan itu, tapi hidup terasa stagnan. Seolah ada sesuatu yang salah, tapi kamu tidak tahu apa. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas. Mungkin saja kamu sedang berada di jalur yang bukan milikmu. Bisa jadi, kamu hanya belum menemukan zona jeniusmu. Selamat datang di Zukoklon, tempat di mana orang pintar dan konglomerat masa depan berkumpul untuk mendapatkan inspirasi. Sejak kecil, kita dibentuk oleh standar. Sekolah menilai kita berdasarkan hafalan, bukan keunikan. Lingkungan meminta kita mengikuti jalan yang aman, bukan jalan yang kita cintai. Lalu kita tumbuh dan mulai menjalani hidup seperti robot. Kita kuliah di jurusan yang tidak kita minati, kita bekerja di tempat yang tidak membuat kita berkembang. Kita hidup, tapi kehilangan arah. Dan ketika hidup tidak berkembang, kita mulai menyalahkan diri sendiri. Kita bilang kita kurang disiplin, kita merasa tidak cukup pintar, padahal seringkali bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, kita tidak sedang bermain di tempat yang paling alami untuk kita. Kita belum menemukan zona jenius kita sendiri. Zona jenius bukan hanya soal bakat. Zona jenius adalah pertemuan antara 3 hal. Pertama, apa yang kamu cintai. Kedua, apa yang kamu lakukan dengan mudah dan alami. Ketiga, apa yang bisa memberi nilai bagi orang lain. Orang-orang paling sukses di dunia jarang sukses karena mereka mengikuti jalur yang diajarkan. Mereka sukses karena mereka tahu di mana mereka bersinar secara alami. Mr. Beast bukan editor video terbaik, tapi dia memahami psikologi penonton YouTube lebih dalam dari siapapun. Steve Jobs bukan programmer hebat, tapi dia tahu bagaimana menyatukan seni, teknologi, dan intuisi manusia menjadi satu pengalaman yang tak terlupakan. Banyak orang yang kita anggap jenius, sebenarnya hanya menemukan zona bermain mereka lebih cepat daripada kebanyakan orang. Mereka tidak lebih pintar, mereka hanya berada di tempat yang tepat. Lalu kenapa kebanyakan orang tidak pernah menemukan zona jeniusnya? Karena dari kecil, kita dilatih untuk menjadi sama. Kita tidak diberi ruang untuk menggali siapa diri kita sebenarnya. Kita diminta menyesuaikan diri, bukan memahami diri. Kita dibimbing untuk jadi patuh, bukan untuk bertanya. Orang tua kita ingin kita menjadi seperti versi sukses yang mereka bayangkan. Sekolah ingin kita menjadi seperti standar yang ditentukan kurikulum. Masyarakat memberi label dan batas, sebelum kita sempat mengenal diri kita sendiri. Lama-kelamaan, kita pun kehilangan rasa ingin tahu. Kita tidak lagi penasaran tentang apa yang membuat kita hidup. Kita menjadi ahli dalam mengikuti jalur yang disediakan, tapi lupa bertanya apakah itu jalur yang cocok untuk kita. Kita tumbuh menjadi dewasa, tapi banyak dari kita yang tidak pernah mengenal potensi sejati kita. Lalu, bagaimana cara menemukan zona jenius itu? Jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Kamu bisa mulai dengan bertanya 5 hal sederhana. Pertama, kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar hidup saat mengerjakan sesuatu? Kedua, apa yang terasa mudah bagimu, tapi sulit bagi orang lain? Ketiga, aktivitas apa yang bisa kamu lakukan selama berjam-jam, tanpa merasa lelah atau bosan? Keempat, dalam situasi apa kamu merasa, ini benar-benar diriku? Kelima, topik atau hal apa yang membuat kamu penasaran secara alami, tanpa disuruh? Zona jenius bukan sesuatu yang kamu buat, tapi sesuatu yang kamu temukan dengan kejujuran dan keberanian. Kadang perlu waktu bertahun-tahun, kadang muncul lewat jalan yang tidak terduga, tapi ketika kamu menemukannya, hidupmu berubah. Kamu tidak hanya merasa lebih produktif, tapi juga lebih hidup. Inilah alasan kenapa banyak orang merasa terjebak. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka bermain di medan perang yang bukan milik mereka. Sukses bukan hanya soal kerja keras, tapi kerja keras di jalur yang benar, di tempat yang memang dirancang untuk keunikanmu. Zona jenius bukan hadiah, itu adalah panggilan, dan tugas kita adalah menjawabnya. Bukan untuk menjadi seperti orang lain, tapi untuk menjadi diri kita sendiri secara utuh. Kalau kamu merasa belum sukses, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin kamu belum gagal, mungkin kamu hanya belum pulang ke tempatmu yang sebenarnya.
Sampai ketemu di video berikutnya. Jika konten ini bermanfaat atau menginspirasi kamu, tekan like dan bagikan ke temanmu. Dan klik subscribe kalau belum. Biar kamu nggak cuma menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan Zukoklon. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe untuk bisa terus menonton konten-konten seperti ini ke depannya.